Pemirsa SMTV, hanya tinggal menghitung hari kita akan menyongsong pesta demokrasi pemilihan umum 2024 yang akan digelar nanti 14 Februari 2024. Sudahkah Anda pemirsa memiliki ketetapan hati untuk memilih siapakah calon anggota legislatif yang akan Anda pilih? Karena di tanggal 14 Februari 2024 akan ada 5 kertas suara untuk memilih calon anggota legislatif dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan memilih presiden serta wakil presiden. Nah, untuk Anda pemirsa SMTV, ada program Kataleg. Kata Caleg di SMTV merupakan sebuah program yang bisa dijadikan referensi untuk Anda memilih, mengenal lebih dekat caleg siapa yang akan Anda pilih, tentunya dengan pendekatan secara kualitatif, kemudian juga mengetahui sejauh mana kualitas dari caleg yang akan Anda pilih. Sudah hadir di studio SMTV, kita sapa terlebih dahulu, ada Kang Krisna Supriyatna dari Partai Persatuan Pembangunan di Dapil 6. Biasa akrab panggilannya Kang Kris. Kang Kris, kumaha damang? Alhamdulillah, saya Teh Fitri. Teh Pipit. Teh Pipit, siap. Kang Kris, nah ini luar biasa ya. Biasa pemirsa SMTV nih, Kang Kris tentunya kalau yang sudah tahu sering warawir ya, karena ini beliau salah seorang yang memang aktif juga nih di lapangan. Kang Kris, boleh perkenalan dulu nih kepada pemirsa SMTV, khususnya warga masyarakat Sumedang. Saat ini nih, aktivitas Kang Kris seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk SMTV yang sudah mengundang saya untuk bisa berbincang-bincang di acara ini. Untuk Teh Pipit juga terima kasih dan kru. Ini suatu kebahagiaan bagi saya bisa memperkenalkan Krisna Supriyatna. Terkait dengan pertanyaan tadi, aktivitas sehari-hari sebetulnya saya basic dari jurnalistik. Basic jurnalistik elektronik. Pertama saya sejak 94 sudah di radio. Mulai dari radio semuanya di Sumedang. Kemudian saya mulai terjun juga ke menjadi kontributor, menjadi reporter. Pernah di El Sinta Jakarta, pernah juga di KBR 68H Jakarta. Kemudian aktif juga mulai menjajaki. Saya pernah jadi kontributor TV nasional, tapi tugasnya di Sumedang, kadang-kadang ada penugasan ke luar. Tapi selain itu juga aktif di seni budaya, berkolaborasi dan ikut bergabung juga dengan DKS Dewan Kebudayaan Sumedang. Saya ada di struktur di situ. Kemudian pernah juga saya menjadi mengajak teman-teman di Rancakalong, waktu itu pecah rekor muri Tarawangsa. Kemudian kebetulan saya yang ada di depannya dari mulai mencari uang dan segala macamnya. Luar biasa. Akhirnya pecah rekor muri 2016, Teh Pipit. Kemudian masih di 2016 pecah rekor muri untuk REA. Waktu itu pesertanya karena REA itu dari berbagai daerah, tapi mayoritas datang dari Dapil 6, kemudian juga datang dari Cimanggung dan datang juga dari Jatinangor. Luar biasa pemirsa SMTV nih yang disampaikan oleh Kang Kris, ternyata backgroundnya atau latar belakangnya dari jurnalistik juga. Jadi sama-sama nih ya. Nah ini Kang Kris, kalau tadi luar biasa ya, memang padat begitu ya, jurnalistik dari media elektronik, kemudian juga menjadi kontributor dan pemerhati budaya juga, seniman juga. Nah ini juga konten kreator juga, luar biasa. Kang Kris ini kan itu sudah terbiasa ya dengan bersinggungan dengan masyarakat langsung sebagai seorang pelaku dari jurnalistik begitu ya. Nah ini sekarang kenapa terjun nih ke dunia politik nih? Ada alasan khususnya seperti apa? Sebelum ke situ saya lupa karena rekam jejak itu juga perlu. Saya pernah membawa tim Haornas sepak bola U15 manajer tim. 2011 membawa Sumedang juara 1 tingkat Jawa Barat. Kemudian saya juga pernah menjadi anggota Panwas Kabupaten
Ketua Panwas Kabupaten Sumedang di 2008. Mohon maaf, ini bukan ini ya. Karena memang saya justru berharap si pemilih itu menentukan pilihan berdasarkan kualitas, berdasarkan karya, gitu ya. Sehingga saya harus mengeksplor sedikit apa namanya ya, sedikit background saya. Kemudian saya juga selain anggota Panwas, ya itu dulu ah. Kemudian terkait dengan pertanyaan Teh Pipit, kenapa akhirnya saya terjun ke politik? Sebetulnya bukan kali ini saja, tetapi sebelumnya juga saya pernah terjun ke panggung politik. Pertimbangannya begini, saya selalu berjuang di luar. Ketika berjuang di luar, memang efektif. Iya, karena bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Efektif menyuarakan aspirasi masyarakat, tapi akan lebih efektif ketika kekuasaan itu kita ambil. Saya akan lebih mudah berjuang di parlemen ketika berjuang di jalanan. Saya kira seperti itu pertimbangannya, dan memang banyak hal-hal yang mentok yang akhirnya saya perjuangkan, tidak banyak yang tidak terrealisasi, selain juga ada, tapi mudah-mudahan ketika Allah mengizinkan saya untuk duduk di parlemen, perjuangan itu akan makin ringan, walaupun di parlemen itu kan jumlahnya bukan 1-2, tapi jumlahnya ada 50 kursi. Setidaknya saya hari ini bisa mewarnai parlemen itu sudah ya lumayan lah. Iya, luar biasa nih. Kang Kris memang kalau melihat tadi juga yang disampaikan, sempat menjadi ketua Panwas juga. Betul. Nah, ini kan berarti setidaknya sudah menguasai seperti apa begitu kan kaitan dengan panitia pengawasan pemilu, itu salah satu unsur lembaga penyelenggara pemilu juga. Nah, ini juga mengetahui secara detail, betul begitu. Nah, kaitan yang sekarang nih, karena mencalonkan diri di Dapil berapa, Kang Kris? Dapil 6, Tanjung Sari, Sukasari, Pemulihan, Rancakalong. Pemulihan Rancakalong. Nah, itu ada yang bisa tadi disampaikan untuk implementasinya akan lebih mudah ketika kita sudah duduk di parlemen dan bisa memberikan kebijakan tentunya yang pro, yang tadi ada beberapa aspirasi yang tidak terrealisasi. Nah, apakah nanti ke depannya nih untuk seandainya nanti Kang Kris sudah duduk di lembaga parlemen, prioritas-prioritas apa saja nih yang akan program unggulannya dari Kang Kris untuk ke masyarakat yang paling urgent, yang memang harus segera terrealisasi begitu? Pertanyaan bagus, dan memang ketika jadi wakil rakyat itu menjadi milik semua dapil. Tapi saya akan memprioritaskan dapil yang saat ini saya garap, yang mendorong saya untuk duduk di parlemen. Kalau membaca hari ini, memang program yang direncanakan dan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah good, sudah bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu didorong. Di antaranya adalah mengenai perkembangan Sumedang Puseur Budaya Sunda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 2020. Nah, implementasi di lapangan masih kurang, sehingga ketika saya berada di parlemen nanti, di antaranya adalah yang menjadi skala prioritas itu bagaimana membumikan Sumedang Puseur Budaya Sunda. Selain juga berbicara terkait dengan olahraga, ekonomi, masyarakat, terutama masyarakat kecil. Kalau masyarakat yang sudah berjalan, ya mungkin hanya bisa dipantau saja. Itu di antaranya, selain juga olahraga, kemudian urusan agama, karena partai saya hari ini adalah berasaskan Islam, maka urusan agama juga menjadi skala prioritas. Nah, itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa memilih warna hijau begitu? Apakah ada alasan khususnya? Allah mengizinkan saya untuk pilih warna hijau. Jadi dari sekian hari, sekian bulan saya merenung. Jujur sebetulnya saya sudah tidak terlalu tertarik terjun ke panggung politik karena saya punya pengalaman buruk. 2 kali saya menjadi cagur alias calon gugur. Sehingga akhirnya saya sudah mulai agak tidak tertarik. Tapi Allah memberi jalan lagi. Saya harus bertarung lagi di 2024. Dan pilihan saya hasil istihoroh,
P3 yang terbaik. Dan ini luar biasa. Kalau tadi yang sedikit mengutip yang disampaikan Kang Kris, pemirsa, ini concernnya kesenian, budaya, olahraga. Sudah ada yang dibidik kira-kira ketika nanti duduk di parlemen, ingin di komisi berapa, Kang Kris? Kalau berbicara komisi ya terserah nanti partai mungkin yang akan menentukan. Oh, Krisna pantasnya di komisi apa? Apalagi kan ketika berbicara terkait dengan tugas fungsi Dewan, controlling budgeting legislasi, kira-kira pantasnya di komisi apa gitu. Saya serahkan ke pengurus partai. Iya, yang penting nanti meskipun tadi sudah ada pengalaman buruk, tapi tidak menyurutkan semangat, tetap pantang menyerah dengan tekad yang kuat tadi ya, karena ingin mengabdikan menjadi wakil rakyat, tentunya yang harus amanah, menyampaikan aspirasi juga dari wakil rakyat. Ini semoga juga nanti bisa terrealisasi begitu ya. Amin ya Rabb. Nah, Kang Kris ada yang mau disampaikan untuk yang di Dapil 6 nih? Saya ingin mengajak kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya masyarakat yang ada di Dapil 6, tentukan pilihan nanti hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan rekam jejak. Jadi dibacanya rekam jejak. Karena rekam jejak itu tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa sandiwara. Jangan memilih yang instan. Tiba-tiba orang dekat dengan rakyat. Tiba-tiba orang baik dengan rakyat. Biasanya yang seperti itu ketika nanti jadi, maka agak sulit untuk bisa berbaik-baikan lagi seperti ketika mau mencalonkan diri. Maka saya mengajak kepada masyarakat Dapil 6 khususnya, rekam jejak, dan mohon izin hatur punten kasadayana Nedawidi simkuring sejak nyalonkeun anggota DPRD Kabupaten Sumedang Dapil genep upami mah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu bangga tangtoskeun pilihan anak hayu urang paheuk-heuk leungeun pak antai tangan sangkan lemah cai urang seungit nyambuang. Oke, luar biasa. Hatur nuhun Kang Kris. Sami-sami. Terima kasih juga atas waktunya sudah hadir di studio SMTV. Pemirsa SMTV, pemilihan umum sejatinya merupakan wadah pesta demokrasi untuk kita semua. Bagaimana menentukan nasib kita menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Pemilih yang cerdas tentunya akan menentukan pesta demokrasi yang berkualitas. Kata SMTV, kata caleg SMTV hadir menjadikan sebuah program yang bisa dijadikan referensi untuk Anda bagaimana memilih calon anggota legislatif yang layak dipercaya untuk menduduki parlemen, yang bisa menjadi wakil rakyat kita yang tentunya amanah. Dan saya Bibit Nurvina, sampai jumpa di program Kataleg dengan segmen yang berbeda lainnya.